Halo guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansen di sini dan seperti biasanya setiap harinya saya akan membuatkan video seputar cryptocurrency. Apa kabar kalian hari ini semuanya? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja. Teman-teman, kita bakal membahas di video hari ini updates spesifik dari segi chart dan tidak hanya di Bitcoin. Saya pengen lakukan updates untuk beberapa chart yang terkorelasi pergerakannya terhadap Bitcoin. Dan tentunya juga kita bakalan bahas in terms of price action, kira-kira apa yang sedang terjadi di Bitcoin dalam 24 jam terakhir, diikuti apa yang kira-kira bisa kita expect berikutnya. Jadi stay tune terus sampai akhir video. Nah, sekarang kita bakal mulai dari CoinMarketCap terlebih dahulu. Kalau misalnya teman-teman perhatikan di top 10 coin sendiri, dominan itu berwarna merah. Penurunannya ranging antara 0, sekian persen hingga kurang lebih 5%. So, secara overall kita bisa mengatakan 24 jam terakhir market cryptocurrency mendapatkan semacam pullback. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita langsung aja masuk ke chart. Nah, teman-teman, sebelum masuk ke Bitcoin, saya pengen awali dulu dari chartnya dollar index. Jadi ada dua chart yang biasanya kita lakukan updates sebelum kita masuk ke Bitcoin gitu ya, yaitu adalah dollar index dan juga S&P 500. Biasanya seminggu sekali saya lakukan update seperti ini, supaya kita bisa mendapatkan semacam gambaran ya, apa yang sedang terjadi di luar sana selain market cryptocurrency. Tapi yang terkorelasi ya teman-teman, kita nggak mau bahas misalnya per euro USD gitu ya, atau GBP JPY, karena itu nggak pengaruh gitu. Atau misalnya kita bahas harga aluminium, bahas pergerakan harga copper, ya itu nggak masuk. Tapi yang kita bahas di sini adalah beberapa chart yang terkorelasi pergerakannya terhadap Bitcoin. Nah, kalau untuk dollar index sendiri teman-teman, korelasinya itu inverse. Jadi kalau misalnya dollar index berada dalam keadaan trend bearish, maka biasanya Bitcoin itu berada dalam keadaan bullish dan sebaliknya. Jika S&P 500 itu korelasinya harusnya selaras. Artinya, kalau misalnya S&P 500 itu trennya cenderung bullish, secara general, maka Bitcoin juga harusnya berada dalam keadaan yang sama. Oke? Nah, teman-teman, kalau misalnya kita bahas soal dollar index sendiri, sebenarnya ini sudah sesuai dengan apa yang kita expect dari beberapa update terakhir gitu ya. Saya masih ingat, saya pernah update di sekitaran area ini, saya sampaikan ini bisa menjadi awal dari downtrend untuk dollar index lagi, dan kita bisa aja kembali ke minimal area trendline, yang kalau mampu kita jebol, kita akan ketemu dengan area support terakhir di angka 100. Kalau ini mampu kita jebol, maka saya rasa kita akan berpotensi untuk kembali menyentuh area major trendline yang telah terbentuk dari tahun 2011 bahkan, teman-teman. Jadi itu nanti ada di sekitaran area 97. Oke? Dan jika hal tersebut terjadi, teman-teman, ini juga membawa potensi Bitcoin untuk bisa break ke area all-time high yang baru. Namun untuk sementara kita tidak bisa pungkiri bahwa area support ini masih bertahan dengan cukup baik teman-teman. Walaupun momentum bullish terlihat kesulitan ya untuk dapat mendorong dollar index kembali naik ke atas, tapi bukan berarti tidak bisa dilakukan dalam beberapa waktu ke depan. Selama area 100 di sini belum mampu kita jebol, maka kita harus expect dan asumsikan bahwa area ini masih merupakan major support. Nah, ketika hal tersebut terjadi, breakdown-nya terjadi, maka ini bisa menjadi awal lagi bagi breakdown berikutnya, dan kita bisa ketemu di sekitaran angka 97. Tetapi untuk sementara saya masih expect bahwa kita akan mendapatkan konsolidasi sedikit lebih panjang, oke, di sekitaran area ini. Belum pada akhirnya kita kembali mendapatkan sell off. Dikarenakan kalau misalnya teman-teman perhatikan dan zoom out di time frame daily misalnya, ya kita mengalami sell off ini juga udah lumayan signifikan ya. Dari yang awalnya 106, sekarang sudah kembali di angka 100. Oke, jadi ini range-nya juga sudah cukup besar. Akan cukup make sense kalau misalnya kita mendapatkan semacam konsolidasi terlebih dahulu. Walaupun saya tidak expect konsolidasinya akan selama seperti ini gitu ya. Kita mungkin akan konsolidasi selama beberapa minggu sebelum pada akhirnya kita akan start untuk kembali mendapatkan downtrend di dollar index. Dan secara time frame harusnya itu selaras ya dengan ekspektasi kita bahwa kuartal 4 tahun 2024 ini bisa menjadi awal bagi Bitcoin untuk start kembali menciptakan momentum bullish dan bisa aja kemudian break ke area all-time high yang baru. Itu juga didukung oleh chartnya dollar index.
gitu ya. Jadi untuk sementara ekspektasi saya untuk dolar indeks adalah kita mendapatkan semacam konsolidasi yang lebih berkepanjangan di sini, semacam choppy move. Barulah kita akan start untuk mendapatkan down trend berikutnya itu di kuartal 4 tahun 2024. Nah, kemudian untuk S&P 500 sendiri, teman-teman, sebenarnya berita baik datang gitu ya, yaitu adalah kita kembali mampu break ke area all time high yang baru. Setelah kemarin kita melihat ada rally yang terjadi selepas The Fed memutuskan untuk melakukan pemotongan suku bunga sebesar 50 basis point, dan pada akhirnya S&P 500 kembali break ke area all time high yang baru. Cuman tidak bisa dipungkiri teman-teman bahwa momentum dari bullish move di sini semakin lama tentunya semakin berkurang gitu ya. Kalau misalnya teman-teman perhatikan di sini, ini adalah satu pergerakan, ya kan? Ini adalah satu pergerakan. Ini adalah satu pergerakan. Jadi kalian bisa bandingkan aja secara kasat mata ya teman-teman, bahwa rally di sini lebih kencang, ini masih cukup kencang, yang ini udah start nih melambat nih, ya kan? Bukan untuk mengatakan bahwa S&P 500 tidak bisa naik lebih jauh lagi daripada ini, tetapi hanya untuk sebagai caution bagi kita bahwa bullish momentum itu sudah start untuk berkurang. Ya wajar saja teman-teman kalau misalnya kita perhatikan dari akhir tahun 2023 kemarin hingga sekarang, spesifiknya di bulan Oktober, kita udah mengalami kenaikan kurang lebih 38% untuk S&P 500. Setahun 38% itu termasuk kategori yang cukup masif untuk S&P 500. Belum lagi kalau kalian tarik dari Oktober tahun 2022. Jadi kurang lebih dalam 2 tahun kita mengalami kenaikan 64%. Oke, semacam konsolidasi yang cukup panjang itu menurut saya akan cukup make sense terjadi. Dan target terdekat dari breakout ini adalah kemungkinan di 5.800. Tapi saya expect kita bisa lah nyentuh sampai ke area 6.000 teman-teman. Dan dari sana kita harus sangat-sangat waspada karena kemungkinan besar area 6.000 itu sebagai angka psikologi dan juga sebagai area resistance berikutnya bisa provide some selling pressure. Tapi untuk sementara, weekly chart di S&P 500 terlihat cukup baik. Kita berhasil untuk close di atas all-time high terakhir, yang menunjukkan bahwa sepertinya breakout ini valid. Tetapi invalidasinya adalah jika minggu berikutnya kita mendapatkan satu candle counter yang kemudian close di bawah area all-time high terakhir, maka kita harus waspada teman-teman. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya kalau misalnya teman-teman lihat di sini. Kita break ke area all-time high yang baru di weekly, closing satu candle, tapi candle berikutnya itu langsung kembali close di bawah all-time high terakhir. Menjadikan ini sebagai sebuah fake out. Nah, kalau itu yang terjadi teman-teman, maka saya akan sangat waspada dengan pergerakan S&P 500 dan itu bisa menjadi sebuah awal dari koreksi yang berkepanjangan. Oke, dan itu bukan berita baik harusnya untuk Bitcoin kalau misalnya sampai kita mendapatkan ada sell off, karena berarti kita kemungkinan juga akan melihat Bitcoin melakukan hal yang sama. Walaupun sell off itu bisa aja tidak sekencang perkiraan ya, karena sekarang banyak sekali teman-teman yang beranggapan bahwa S&P 500 itu bakalan kembali masuk ke bear market dan kita bakalan mendapatkan crash yang luar biasa kencang. Kalaupun itu yang akan terjadi, teman-teman, saya rasa itu tidak akan terjadi dalam waktu dekat, karena itu butuh proses. Kalau misalnya teman-teman perhatikan di major crash terakhir, katakanlah di tahun 2007 lah ya di sini ya, pada saat itu global crisis, dan kita melihat sell off yang terjadi itu memakan waktu berapa lama dari topnya gitu ya. Itu kurang lebih memakan waktu hampir setahun, teman-teman. Sebelum pada akhirnya kita mendapatkan momentum yang sangat deras ke bawah. Oke, yang terjadi sebelumnya apa? Kita hanya mendapatkan ada breakdown, kemudian ada konsolidasi. Oke, jadi kalaupun kita memang akan mendapatkan crash yang dalam, teman-teman, kemungkinan besar kita akan mendapatkan clue-nya. Kalau yang di sini beda cerita. Ini terjadi karena COVID crash gitu ya. Itu sesuatu yang tidak kita expect terjadi. Itu adalah black swan event sehingga market participant semuanya terkaget-kaget dan berebut untuk selling semua aset mereka. Sehingga yang terjadi kemudian adalah sell off dengan manner yang sangat masif
dan kita melihat penurunan yang terjadi dalam waktu yang sangat singkat. Tapi secara normal harusnya bukan itu yang bakalan terjadi. So, kita kemungkinan akan mempunyai waktu untuk bisa mengidentifikasi hal tersebut. Jika misalnya S&P 500 bakalan masuk ke penurunan yang sangat signifikan, maka kita juga harus cautious ketika kita berinvestasi di cryptocurrency. Karena sekali lagi korelasinya adalah selaras gitu ya. So, itu adalah untuk S&P 500 dan juga dollar index gitu ya. Semuanya so far masih terlihat cukup oke. S&P 500 masih break ke area all time high yang baru, sedangkan dollar index masih terkonsolidasi di area support yang dalam beberapa minggu lagi saya expect bisa mendapatkan breakdown lagi ke bawah. Nah, bagaimana untuk Bitcoin, teman-teman? Apa yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir? Kalau misalnya teman-teman perhatikan di daily, ya kita juga sudah mendapatkan kenaikan yang lumayan signifikan ya teman-teman, dari awalnya 52.000 sampai ke area 64.000 dolar sebelum pada akhirnya kita mendapatkan sedikit rejections. Dan di video terakhir saya sampaikan bahwa akan sangat-sangat wajar jika kita mendapatkan semacam pullback atau konsolidasi terlebih dahulu teman-teman dari sekitaran area di sini. Karena kita memang sudah cukup overextend kelihatannya, dan semacam pullback atau konsolidasi itu kemungkinan besar akan terjadi. Nah, itulah yang persis kita lihat terjadi dalam 24 jam terakhir, teman-teman. Dan saya sampaikan di video kemarin, ini adalah gray area bagi saya. Saya tidak terlalu tertarik sebenarnya untuk mencari setup di sekitaran area di sini, selain kalau misalnya ada setup berupa pattern reversal yang sangat jelas, diikuti breakdown misalnya, itu bisa saya manfaatkan untuk sell. Tapi untuk sekarang, saya tidak mendapatkan hal tersebut. Pergerakannya cenderung lebih choppy daripada perkiraan. So, apa yang saya akan lakukan kalau misalnya kita berbicara dari perspektif seorang traders? Nothing. Tidak ada. Jadi kita hanya menunggu saja, be patient, sampai setup berikutnya muncul di hadapan kita dan kita kembali masuk. That's it. Tidak perlu diperumit, teman-teman. Kalian juga jangan sampai harus memaksa setiap hari masuk ke market, padahal kalian tahu kondisinya tidak mendukung. Kalau dari kacamata investor, ya apa yang perlu dikhawatirkan gitu ya, kita sekarang hanya terkonsolidasi. Selama 6 bulan, teman-teman, perlu kalian ingat, selama 6 bulan kita tuh terkonsolidasi dari 73.000 sampai ke area 50-an ribu. Tapi, perlu kalian ingat kembali bahwa kurang lebih 1,5 atau hampir 2 tahun yang lalu, kita itu melihat Bitcoin di harga 15 sampai 16 ribu, teman-teman. Sekarang kita ranging di area 60 sampai 50 ribu. Jadi kita sudah berada jauh lebih tinggi daripada harga kita 1,5-2 tahun yang lalu. Itu perlu kalian cerna gitu ya, bahwa kadang-kadang memang market perlu waktu untuk kembali melakukan reakumulasi sebelum pada akhirnya kembali melakukan breakout. Sama seperti apa yang terjadi di cycle sebelumnya, ini berbulan-bulan juga nih, dari Juli 2019 hingga ke kurang lebih bahkan Juli 2020, ya kan? Setahun kita konsolidasi sebelum pada akhirnya kita breakout ke atas. Jadi hal semacam ini sangat wajar terjadi gitu. Dan jangan sampai konsolidasi di sini membuat kalian terkapitulasi hanya karena kalian merasa bosan kapan naiknya nih kok. Padahal kalian katakan kalian adalah investor. Dan kalian keluar hanya karena kalian bosan ngelihat chart yang nggak naik-naik. Itu menurut saya sangat-sangat tidak menggambarkan kalian mempunyai mental sebagai seorang investor. Oke? Nah, teman-teman, kalau misalnya kita bicara dari time frame daily atau weekly dulu deh, akan sangat penting sekali lagi bagi kita untuk melihat closing weekly candle idealnya, teman-teman, di atas 61.000. Oke, jika itu yang terjadi, maka kita lagi-lagi bisa menjadikan area 60.000 itu sebagai major support. Dan hanya tinggal 1,5 hari lagi, teman-teman, kita akan melihat closing weekly candle. So, saya mempunyai harapan yang cukup tinggi bahwa kita bisa close di atas area 61.000. Dan jika itu yang terjadi, sekali lagi itu akan menjadi berita yang sangat baik. Karena berarti major support kali ini di weekly lagi-lagi akan ada di area 60.000 dolar. Next week kita bisa aja mendapatkan semacam pullback atau retest ke area 60.000, that's fine. Tetapi selama area tersebut mampu kita hold seperti apa yang kita lakukan sebelum-sebelumnya di sini, maka tidak akan ada masalah. Oke, kita masih bisa aja push
ke sekitaran area 66 sampai 67 ribu dolar. Jadi teman-teman, kalau misalnya kita sampai dapat closing weekly candle di atas 61, maka ekspektasi saya adalah kita akan melihat Bitcoin untuk kembali nge-push ke area 66 sampai 67 ribu dolar. Nah, kalau in the short term, sekali lagi menurut saya pribadi belum ada setup yang bisa dimanfaatkan. Oke. Kalaupun short, saya tidak merasa momentum di market sekarang itu ada gitu ya. Volumenya terlihat sangat kecil dan ini sangat tidak ideal untuk kita trade, teman-teman. Jadi Sabtu Minggu kemungkinan skip dulu deh, nggak usah trade dulu. Sampai nanti misalnya kita udah ngeliat volume kembali datang. Dan kalau misalnya Bitcoin bisa kembali ke beberapa area krusial, katakanlah nyampe ke area 61 sampai 60 gitu ya, dan kemudian kita mendapatkan ada reversal pattern di sana, itu bisa menjadi salah satu setup yang saya manfaatkan. Oke. Atau kalau kita langsung naik strike menuju ke area 66 sampai 67, ini akan saya manfaatkan untuk peluang short term short jika ada reversal pattern di sana. Tapi sebelum kedua hal tersebut terjadi, saya akan prefer untuk wait and see terlebih dahulu. Ingat teman-teman, sudah banyak sekali setup yang kita hasilkan selama beberapa bulan terakhir dan banyak sekali yang berakhir dalam keadaan profit. Jadi jangan sampai teman-teman hanya karena tidak sabaran untuk masuk ke posisi berikutnya dan kalian masuk tanpa ada setup yang rapi. Karena sekali lagi itu bisa mencuci semua profit yang kalian susah payah kumpulkan selama berbulan-bulan terakhir hanya karena kalian tidak sabar dan mau buru-buru masuk ke market. Kalau buru-buru itu biasanya nanti sudah ada hal lain yang bakalan terjadi, yaitu adalah kalian pasti masuk dengan setup yang tidak rapi, yang biasanya akan mempengaruhi win rate kalian semakin rendah. Ujung-ujungnya apa? Ya loss, habis lagi profit kalian. Jadi lebih baik kalian simpan capital kalian selagi market tidak memberikan setup, sabar aja dulu sampai nanti keadaannya lebih gampang untuk kita analisa. Untuk sekarang kita lagi-lagi masih berada di gray area. Cuman ekspektasi saya adalah karena kita masih sekarang berada di weekend, volume pertama pasti tidak akan terlalu tinggi. Yang kedua, kita kemungkinan besar hanya akan sideways kurang lebih di sekitaran area 63 sampai ke kurang lebih area 62 atau bahkan 61 ribu dolar di sini. Karena di sekitaran area di sini saya meyakini juga cukup banyak ya area likuidasi, teman-teman. Oke. Jadi saya rasa itu aja sih teman-teman yang mau saya sampaikan di video hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua. See you in the next video guys. Bye-bye.